Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Atamma nurahu wa zahara al-haqqa bil haqq. Akhadha al-ahzab wa ja'ala kayda al-kafirin fit tabab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul 'arsy wa rafi'ad darajat. Al-muhadditsu li kulli al-hawadits wal muhdatsat. Hakimun khabirun awjadahu ala muradil kainat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mutahaqqiqu bi kamalil awsaf, afiful lisan, faiqul hanan, syari'ul 'anitah, muta'addidul imam, samiqul qimam, mautil aqdam. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa likulli man amana bin nabiyyi wa man tabi'a bi syari'ati. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu 'azim. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang dapat terucap dari ujung lisan orang yang beriman melainkan hanyalah ucapan syukur sebagai bentuk dari rasa qanaah terhadap segala ketetapan, nikmat, taufik, hidayah yang kita rasakan sampai detik ini. Semua bentuk nikmat yang masih kita rasakan sampai hari ini Bapak dan Ibu, nikmatnya kesehatan, nikmatnya kehidupan, bahkan nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling tinggi derajatnya yang sampai kita rasakan sampai detik ini, yakni nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Biarpun lautan yang luas, samudra yang luas kita jadikan tinta, dedaunan yang ada di muka bumi ini kita jadikan kertasnya dan ranting-ranting kita umpamakan penanya, niscaya manusia tidak akan pernah bisa mampu untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah, jika kamu mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan pernah bisa, kamu tidak akan pernah mampu, kata Allah. Begitulah banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, dan sampai-sampai manusia pun tak akan mampu lagi menghitungnya. Secanggih apapun teknologi yang diciptakannya, sepintar apapun IQ yang dimilikinya, sampai detik ini belum ada manusia yang bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Itulah bukti betapa besarnya rahmat dan rahim Allah kepada kita makhluk ciptaannya. Salawat dan salam senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada suri tauladan umat manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. An-nabiyyul ladzi akhrajan nasa minadh dhulumat, seorang nabi yang telah berjuang harta, darah, nyawa, mengeluarkan umat manusia dari zaman yang penuh dengan kegelapan, zaman yang masih dipenuhi dengan kejahilian, kebodohan, hingga menuju zaman yang terang benderang, zaman kecerdasan yang kita rasakan sampai detik ini. An-nabiyyul ladzi jaa'a bidinil Islam, seorang nabi yang datang membawa ajaran agama Islam, agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, agama kedamaian,
agama yang diridhoi Allah. Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah. Pada hari itu aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku cukupkan untukmu nikmatmu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho untukmu Islam sebagai agama. Maka datang ayat setelahnya, wa may yabtaghi ghairal islami dina, maka barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala min, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak sungguh dia akan termasuk ke dalam golongan mereka orang-orang yang merugi. Maka beruntunglah itu Bapak dan Ibu. Dari awal kita menginjakkan kaki di muka bumi Allah, dari awal kita menghirup udara, menghembuskan nafas, melihat wajah orang tua kita dalam pernaungan di bawah agama Islam. Maka tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, yang kami hormati Bapak pengurus masjid beserta perangkat-perangkat beliau, dan yang kami sayangi Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jemaah Masjid Raya Istiqlal Kampung Kalawi, dan yang kami banggakan teman-teman yang seperjuangan, adik-adik generasi cinta Al-Quran, generasi Islami selanjutnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama saling memberikan nasihat. Duduknya ambo di situ Bapak dan Ibu bukanlah menceramahi, bukanlah menggurui, tapi hanya ditempatkan, diletakkan sebuah amanah untuk menyampaikan beberapa nasihat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar ketika dibaiat, fa in ra'aitumuni haqqan faqawmuni, fa in ra'aitumuni haqqan fattabi'uni. Ketika engkau menemukan yang baik, yang benar dariku, maka ikutilah aku. Wa in ra'aitumuni syarran, tetapi ketika engkau temukan aku salah, ketika engkau dapatkan aku melakukan sebuah kebatilan, kesalahan, faqawmuni, maka benahilah aku, maka evaluasilah, maka betulkanlah. Inni qad wulitu alaikum, sesungguhnya aku telah diberikan amanah, hanyalah sebesar amanah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, maka pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dan bagaimana tindakan orang yang bertakwa dalam kehidupannya bermasyarakat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran juz kedua, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah kebaikan itu dia yang pergi berhijrah, bersafar, melakukan perjalanan dari timur ke barat, walakinnal birra man amana billah, tetapi dia yang disebut dengan kebaikan, sebenar-benarnya kebaikan adalah yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikah, dia yakin dalam hatinya kepada makhluk-makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yakni malaikat, wal kitab, dan semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya, wan nabiyyin, dan nabi-nabi yang telah diutus Allah. Bagaimana mereka yang beriman itu Bapak dan Ibu? Dijelaskan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, mereka yang beriman adalah ketika terdengar nama Allah, ketika mereka mendapatkan nama Allah di telinganya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika mereka menemukan kebesaran-kebesaran Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka beriman kepada, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Bapak Ibu, kenapa agama Islam ini disebut dengan agama yang damai? Kenapa pemeluk-pemeluk agama Islam mereka mendapatkan ketenangan, kenyamanan, mereka tak takut dengan masa depan? Karena arti dari Islam sendiri adalah berserah, bertawakal kepada Allah. Makanya mereka tak takut dengan apapun yang telah terjadi. Mereka tak khawatir dengan apa yang terjadi sekarang, dan mereka tak cemas dengan apa yang akan datang di masa depan. Karena apa? Karena mereka yakin dalam hatinya, apapun yang didapatnya di masa yang lalu, apapun yang diusahakannya sekarang, dan apapun yang diberikan Allah nantinya di masa depan, innallaha ala kulli syai'in alim. Dalam hatinya tertanam sebuah keyakinan, sesungguhnya Allah lah yang maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu daripada apa yang tidak kita ketahui. Makanya mereka tak takut. Meskipun nanti di masa depan mereka mendapatkan kerugian, nantinya mereka mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan, tapi mereka tak khawatir. Mereka tetap bersyukur, mereka tetap qanaah, merasa puas, merasa cukup dengan ketetapan Allah, karena inilah yang terbaik dari Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Belum tentu yang kita benci ini buruk untuk kita. Bisa jadi yang kita benci ini adalah yang baik, yang paling baik, bahkan yang terbaik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan belum tentu juga yang kita cintai, yang kita dambakan, yang kita inginkan dari dahulunya, belum tentu itu lebih baik untuk kita. Bisa jadi itulah yang akan membawa kita ke jurang kegagalan, ke jurang kehancuran. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka tanamkanlah dalam hati kita bahwa Allah lah yang maha tahu atas segala yang tidak kita ketahui. Selanjutnya Bapak Ibu, ciri yang pertama tadi, orang yang bertakwa adalah man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Tiga, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada malaikat, mereka beriman kepada hari akhir, mereka beriman kepada kitab dan kepada orang nabi Allah. Selanjutnya yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman, wa aqama shalah wa ataz zakah. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Setelah mereka beriman kepada Allah, setelah tertanam di dalam hatinya keyakinan yang dalam bahwa Allah lah satu-satunya zat yang patut kita sembah, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mengatur, menciptakan segala kehidupan di muka bumi ini. Mereka melaksanakan perintah, bahkan fitrah untuk manusia, yakni mendirikan salat dan menunaikan zakat. Lalu ciri-ciri yang ketiga, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka orang yang bertakwa selalu menepati janjinya ketika mereka membuat sebuah janji. Mereka terhindar dari kata-kata munafik. Setiap kita pasti punya sifat nifak, tetapi mereka bisa mengaturnya, mereka bisa menghandlenya. Sebagaimana kita ketahui, mereka yang munafik tiga cirinya. Idza hadatsa kadzaba, ketika mereka berbicara maka yang keluar adalah dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika mereka berjanji maka mereka pasti akan mengingkari. Wa idza tumina khana, ketika mereka diberikan sebuah kepercayaan maka mereka berkhianat. Inilah tiga ciri mereka, orang-orang yang munafik. Lalu orang yang munafik ini apa pekerjaannya Bapak Ibu? Al-munafiqun wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Mereka yang munafik sama dengan satu munafik yang lainnya, entah itu mereka perempuan, entah itu mereka munafik yang laki-laki. Yang pertama, ya'muruna bil munkar. Mereka menyuruh kepada yang munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka sembunyikan tangan mereka. Apa maksudnya? Mereka menyembunyikan tangan, artinya enggan memberikan pertolongan kepada sesama. Sudah dilihat temannya, sudah dilihat saudaranya, tetangganya dalam kesulitan, dalam sebuah musibah, tetapi tetap enggan, berat rasa dalam hatinya untuk memberikan pertolongan. Nasullaha fanasiyahum. Lalu mereka melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka.
Inilah mereka yang munafik. Pertama, mereka menyuruh kepada yang mungkar. Kedua, mereka mencegah seseorang daripada perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh. Yang ketiga, mereka berat tangannya untuk memberikan pertolongan, sulit untuk mengulurkan tangan. Lalu yang keempat, mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana letaknya orang munafik ini, Bapak dan Ibu? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Letaknya orang munafik ini di darkil asfal, di karaknya neraka, Bapak dan Ibu. Allah di neraka jahanam, di karaknya wali. Walan tajidalahum nasira, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan yang namanya pertolongan. Wa'adallahu alladhi wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah janjikan kepada mereka orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, wal kuffar, mereka yang menutup diri dari rahmat Allah. Apa yang dijanjikan Allah? Nar jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Ia hasbuhum, maka cukuplah itu untuk mereka. Walana'anahumullah, mereka dilaknat Allah. Walahum adabun muqim, dan bagi mereka adalah azab yang kekal abadi, mereka tak akan keluar dari dalamnya. Itulah yang dijanjikan Allah kepada orang munafik. Dan orang yang bertakwa, mereka terhindar dari munafik ini, Bapak dan Ibu. Yang ketiga tadi, wal mufuna bi ahdi idahan. Ketika mereka berjanji, mereka pasti akan menepatinya. Selanjutnya, wasabirina fil ba'sa wad dharra'i wa hinal ba's. Jadi selanjutnya untuk mereka orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu bersabar. Mereka bisa meletakkan kesabaran di dalam hatinya, menenangkan amarahnya, menenangkan segala kegelisahannya. Fil ba'sa, ketika mereka berada dalam sebuah musibah. Wad dharra', bahkan ketika mereka berada di dalam kesempitan. Bahkan wahinal ba's, maka ketika itu mereka sedang terdesak-terdesaknya, mereka bisa bersabar. Maka dapat kita simpulkan, Bapak Ibu, jadi orang yang bertakwa tadi yang pertama adalah man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Mereka beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Yang kedua, wa qama sholata wa ata zakah, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Yang ketiga, wal mufuna bi ahdi idza ahadu, ketika mereka berjanji mereka pasti akan menepatinya. Lalu yang keempat, wasabirina bil ba'sa wad dharra'i wa hinal ba's, mereka bisa bersabar, mereka dapat mendapatkan dirinya bersabar ketika berada dalam kesempitan, bahkan dalam sebuah musibah, karena mereka yakin innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi mereka orang-orang yang bersabar adalah balasan pahala yang tak dapat dihitung oleh hitungan manusia. Lalu bagaimana perbuatan orang-orang yang bertakwa ini dalam kehidupannya? Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 135, Bapak Ibu. Alladzina idza fa'alu fahishatan zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa hum ya'lamuna alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi yang pertama adalah alladzina idza fa'alu fahishatan zalamu anfusahum, mereka yang bertakwa ketika mendapati dirinya melakukan sebuah perbuatan yang fahish, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang keji. Zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka. Yang pertama mereka lakukan adalah zakarullah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tindakan pertama orang yang bertakwa, Bapak Ibu. Ketika mereka mendapatkan diri mereka melakukan suatu perbuatan yang keji, suatu perbuatan yang mungkar, maka yang pertama kali terbesit di dalam hatinya adalah zakarullah. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fastaghfiru li dzunubihim, setelah mereka mengingat Allah, maka mereka berminta ampun, meminta maaf, meminta ampunkan atas dosa-dosanya, karena mereka yakin wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang dapat
menghapus dosa, memaafkan, mengampunkan dosa, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ketika mereka telah mengingat Allah, mereka telah meminta ampun atas dosa-dosanya yang terakhir mereka lakukan, mereka tidak melanjutkan apapun itu yang telah mereka lakukan karena mereka paham. Berbeda konsepnya dengan mereka yang fasik. Siapa mereka yang fasik, Bapak dan Ibu? Mereka yang tahu bahwa dirinya telah berada dalam sebuah dosa, mereka sudah tenggelam dalam jurang kesalahan, tetapi tetap mereka lanjutkan padahal mereka sadar mereka tidak mabuk. Mereka tahu bahwa bersamanya ada inna alaikum hafizin, bersama mereka ada dua malaikat penjaga hafallah yang selalu menjaga mereka, kiraman katibin, yang satunya mulia, yang satunya katibin, selalu mencatat, ya'lamuna ma taf'alun. Kedua malaikat ini mengetahui segala apapun yang mereka lakukan. Inilah malaikat raqib dan atid. Mereka paham, mereka diawasi Allah, mereka diperhatikan Allah, tetapi mereka tetap melanjutkan dengan penuh kesadarannya di dalam dosa tadi. Mereka tak menghiraukan. Inilah yang disebut dengan orang-orang fasik. Mereka tidak kafir, tapi mereka lah fasik. Mereka tahu itu salah, tetapi tetap dilanjutkan. Berbeda halnya dengan mereka orang yang bertakwa. Ketika tahu mendapatkan dirinya melakukan perbuatan dosa ataupun menzolimi dirinya sendiri, maka yang dilakukan pertama kali adalah taqwa. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat sebelumnya juga menjelaskan Bapak dan Ibu, ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang dapat menginfakkan hartanya meskipun berada di dalam kesulitan, di dalam kesempitan, karena mereka orang yang bertakwa paham dengan hakikatnya kemanusiaan. Mereka tak takut, mereka tak khawatir. Hari ini mereka mendapatkan kekayaan, mereka yakin di dalamnya lisaili wal mahrum, di dalamnya ada harta untuk mereka di luar sana yang membutuhkan. Maka ketika mereka dalam keadaan sempit sekalipun. Lalu selanjutnya ada ciri orang bertakwa, wal kadhiminal ghaiz, menjaga amarah, menahan amarah. Mereka mampu menahan amarahnya karena mereka yakin amarah ini datangnya dari syaitan. Tugas syaitan adalah asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu akan selalu membisikkan ke dalam dada manusia. Yang pertama adalah al-faqra, membisikkan kefakiran, membisikkan ketakutan, dibisikkannya oleh syaitan, hei besok kamu tidak akan makan, anak-anakmu tidak akan makan, masa depanmu akan hancur, hari esok kamu akan suram. Lalu setelah itu wa ya'murukum bil fahsya, barulah syaitan menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang fahsya. Maka banyaklah orang yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, mencuri. Kenapa? Karena bisikan syaitan tadi. Mereka takut besoknya mereka tidak makan, mereka hanya memikirkan lambungnya. Maka sesungguhnya mereka yang memikirkan lambung, hakikat dirinya tidaklah lebih besar daripada apa yang keluar dari lambung. Betapa banyak Bapak dan Ibu gara-gara lambung, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Itulah manusia. Manusia begitu mudah terpedaya Bapak dan Ibu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Selanjutnya yang ketiga Bapak dan Ibu, ciri orang yang bertakwa wal 'afina 'anil nas. Mereka tidaklah susah untuk memaafkan sesama. Mereka tidak berat untuk mengeluarkan kata maaf kepada sesama. Ketika mereka mendapatkan saudaranya melakukan kesalahan, mereka paham dengan hakikatnya manusia. Al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ketika itulah mereka tak begitu susah untuk mengeluarkan, memaafkan saudara-saudaranya. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Maka ciri yang keempat, maka ciri-ciri orang yang beriman tadi dapat kita kelompokkan. Yang pertama, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka mengingat Allah. Selanjutnya mereka meminta ampun kepada Allah. Dan terakhir, mereka tak melanjutkan suatu dosa yang telah mereka lakukan.
Dan ciri yang selanjutnya, mereka tak enggan untuk memberikan sedekah, memberikan infak, mengulurkan tangan bahkan ketika mereka berada dalam kesempitan sekalipun. Dan yang selanjutnya ciri orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaiz, mereka mampu menahan amarah. Dan yang terakhir, mereka mampu memaafkan saudara-saudaranya. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ciri-ciri orang yang bertakwa dan tindakannya terhadap masyarakat dapatlah menjadi motivasi untuk kita semua dalam menjalankan kehidupan kita beragama dan bernegara bermasyarakat dengan lingkungan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita kaji pada malam ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk khatib yang menyampaikan, untuk diri saya sendiri yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.